wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat, kelas non-reguler C20 Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang modul yang telah saya kerjakan. Modul ini terbagi menjadi 5. Pada modul pertama, mengkaji tentang literatur penyakit. Pada modul kedua, berupa observasi lapangan. Pada modul ketiga, berupa inventarisasi tanaman obat. Pada modul keempat, kajian tanaman obat. Dan pada modul kelima, rancangan rencana inovasi. Sebelum kita masuk lebih jauh, yuk kita kenali dulu apa itu etnofarmakologi. Etnofarmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegunaan tanaman yang memiliki efek farmakologi dan memiliki hubungan dengan pengobatan atau pemeliharaan kesehatan masyarakat. Pada modul pertama, saya telah mengkaji tentang penyakit rematik. Yang pertama, apa itu rematik atau rheumatoid arthritis? Rheumatoid arthritis atau rematik merupakan penyakit degenerasi pada sendi yang melibatkan kartilago, lapisan sendi, ligamen, dan tulang sehingga menyebabkan nyeri dan kekakuan pada sendi. Dalam Perhimpunan Reumatologi Indonesia, secara rheumatoid arthritis sederhana didefinisikan sebagai suatu penyakit sendi degeneratif yang terjadi karena proses inflamasi kronis pada sendi dan tulang yang ada di sekitar sendi-sendi tersebut. Penyebab rematik atau rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis disebabkan oleh adanya kesalahan pada sistem imun seseorang yang menyerang sinovium atau sebuah membran yang melapisi sendi-sendi dalam tubuh. Akibatnya, sinovium menjadi meradang dan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan tulang di sekitar sendi. Tendon dan ligamen yang berada di sekitar sendi menjadi lemah dan merenggang. Seiring berjalannya waktu, sendi pun akan kehilangan bentuk dan mengalami perubahan posisi dari yang seharusnya. Gejala atau ciri-ciri penyakit rematik. Yang pertama, nyeri sendi. Yang kedua, pembengkakan pada sendi. Yang ketiga, kekakuan pada sendi. Yang keempat, hangat dan kemerahan di area sendi. Yang kelima, kelelahan. Yang keenam, demam. Yang ketujuh, penurunan berat badan. Pengobatan atau terapi secara modern penyakit rematik. Yang pertama, obat golongan nonsteroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID, yaitu golongan obat yang memiliki khasiat sebagai analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Contoh obatnya yaitu ibuprofen. Yang kedua, kortikosteroid, digunakan untuk mencegah terjadinya peradangan. Contohnya prednison. Yang ketiga, disease modifying antirheumatic drugs atau DMARD, yaitu dapat memperlambat perkembangan penyakit rematik. Contohnya methotrexate. Pengobatan atau terapi secara tradisional penyakit rematik, yaitu menggunakan asam jawa atau Tamarindus indica L. Banyak peneliti yang telah menemukan kandungan kimia yang terdapat pada buah asam jawa, di antaranya yaitu mengandung flavonoid, saponin, alkaloid, glikosida, tanin, fenol, minyak atsiri, dan karbohidrat. Sedangkan pemanfaatan secara empiris banyak digunakan untuk analgetik atau pereda nyeri, demam, nyeri haid, rematik, dan sakit perut.
Saya melakukan observasi lapangan tepatnya di Desa Bilanrengi, Kecamatan Parigi. Parigi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Parigi merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Tinggi Moncong pada tahun 2006 dengan luas wilayah sekitar 132,76 km². Ibu kotanya berada di Desa Majanang. Kecamatan ini berjarak sekitar 57 km ke arah timur dari ibu kota Kabupaten Goa. Adapun responden yang telah saya wawancarai, responden pertama atas nama Ibu Erniwati, umur 28 tahun, yang menderita penyakit rematik adalah orang tua dari Ibu Erniwati. Responden kedua atas nama Ibu Nampa, umur 60 tahun, menderita penyakit rematik. Berikut adalah salah satu video hasil observasi saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat. Saya salah satu mahasiswa dari Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Di sini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu mengenai penyakit rematik. Sebelum saya masuk ke pertanyaannya, boleh saya tahu saya berbicara dengan Ibu siapa? Nampak. Kalau boleh tahu umur Ibu berapa tahun? 60 tahun. Baik, Bu. Saya masuk ke pertanyaanku ya Bu. Iya. Yang pertama itu, apakah terdapat pelayanan kefarmasian dalam lingkup masyarakat baik secara umum atau individu? Iya, ada puskesmas Ambani. Oh iya. Pertanyaan kedua itu Bu, apakah masyarakat setempat sering menggunakan tanaman dalam menanggulangi masalah kesehatan? Jahe. Oh, apa itu Bu? Bebek ini parama. Minum baju tui. Apakah boleh ditambahin? Kunyit biasa. Bercampur ke kunyit. Kunyit jahe. Pertanyaan ketiga itu, apakah terdapat penyembuh atau pengobat tradisional yang menjadi solusi masyarakat setempat untuk menyembuhkan penyakitnya? Duku. Doktoro. Pertanyaan keempat, apakah dalam pengobatan masyarakat biasanya menyertai doa-doa yang diyakini dapat berpengaruh untuk dapat menyembuhkan penyakitnya? Jahea dibaca-bacai, nampak ni perobati limanya. Yang malaka. Malas semua ini badan. Ni ramangiang sama kunyit. Pertanyaan terakhir itu Bu, apakah masyarakat lebih percaya dengan pengobatan yang dilakukan secara tradisional atau pergi ke dokter? Semuanya. Dokter baitoi, dukun baitoi. Oh iya. Jadi dipercaya dua-duanya. Ya semuanya dipercaya dukun dokter. Jadi itu tadi pengobatannya bisa sampai beberapa hari baru sembuh. 1 minggu. 1 minggu. Mungkin semua pertanyaanku sudah dijawab semua nih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Pada modul ketiga, saya akan melakukan pendataan terhadap responden saya. Bagaimana cara mengolah ramuan tanaman obat yang dipercaya dalam mengobati penyakit. Ini adalah beberapa informasi cara pengolahan tanaman obat yang saya dapatkan dari responden. Responden pertama, menggunakan tanaman kunyit atau Curcuma domestica sebagai pengobatan rematik dengan cara kunyit diparut kemudian dicampur dengan air, kemudian disaring, lalu diminum. Bisa juga dicampur dengan madu 1-2 sendok atau dicampur dengan santan. Responden tidak mengkombinasikan ramuan tersebut dengan obat modern. Responden kedua menggunakan tanaman jahe atau Cingiber officinalis sebagai pengobatan rematik dengan cara jahe digeprek kemudian dioleskan atau ditempelkan pada bagian yang nyeri. Bisa juga ditambahkan dengan kunyit.
responden tidak mengkombinasikan ramuan tersebut dengan obat modern. Pada modul keempat yang saya lakukan adalah mengkaji tanaman berkhasiat yang digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan secara tradisional dan mencari tahu kandungan senyawa aktif yang terdapat pada tanaman. Kunyit mengandung 3-5% kurkumin dan 2 senyawa derivatnya dalam jumlah kecil yaitu demetoksikurkumin dan bis-demetoksikurkumin. Kurkumin dapat berfungsi sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Jahe. Kandungan senyawa aktif dalam jahe seperti gingerol, sogaol, dan paradol. Gingerol pada jahe bersifat antikoagulan, yaitu mencegah penggumpalan darah, sehingga mencegah tersumbatnya pembuluh darah yang merupakan penyebab umum stroke dan serangan jantung. Selain itu, gingerol dan sogaol mempunyai aktivitas antireumatik. Pada modul kelima, saya akan melakukan rancangan rencana inovasi dari hasil observasi saya, yaitu membuat produk kreatif berupa sediaan minyak gosok dari jahe.